Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Semangatnya tetap semangat pagi. Ya, para mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini saya sangat berbahagia sekali bisa memperkenalkan diri kepada kalian, calon generasi penerus bangsa Indonesia yang sangat luar biasa, yang sangat ditunggu-tunggu kreativitasnya, inovasinya untuk membangun bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuruddin Zanki. Kalian bisa panggil saya dengan Pak Zanki. Riwayat pendidikan saya S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran di Universitas Negeri Malang, S2 Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Malang juga. Jadi saya berasal dari UM dan bekerja untuk UM dan mengabdi untuk UM juga. Terus kemudian alamat saya saat ini adalah di Jalan Raya Kelampok 444 Singosari, Malang. Ya, Singosari adalah bagian dari Kabupaten Malang yang masuk di wilayah utara. Terus kemudian nomor telepon yang bisa kalian hubungi ketika nantinya kalian membutuhkan sesuatu hal untuk konsultasi, diskusi, atau hal-hal lain yang khususnya terkait dengan pengembangan diri, khusus terlebih lagi di dalam mata kuliah kewirausahaan. Kalian bisa hubungi saya di nomor telepon 0822 445 44004. Sedikit terkait dengan pekerjaan yang saya lakukan untuk saat ini, yaitu dosen di jurusan manajemen Universitas Negeri Malang. Terus kemudian saat ini saya juga sebagai tim pengembang di salah satu SMK di Kabupaten Malang, SMK Cendika Bangsa. SMK ini berada di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Dan saat ini saya juga sebagai owner nasi Arab Salman. Nah, itu sekilas tentang profil singkat dari saya, saudara-saudara. Tentunya nanti saya juga ingin mengenal kalian lebih dalam ya. Meskipun saat ini saya belum bisa bertatap muka secara langsung dengan kalian, nanti suatu saat di dalam perkuliahan ini kita akan bertatap muka secara online. Karena di masa pandemi ini memang kebijakan dari universitas bahwa perkuliahan tetap harus jalan, dilaksanakan 16 kali pertemuan. Namun nanti dilakukan secara online, dan online ini juga dibagi menjadi dua nantinya. Ada online yang dilakukan secara sinkronus dan online yang dilakukan secara asinkronus. Nah, online yang dilakukan secara sinkronus berarti kita akan melakukan pembelajaran secara real time, bertatap muka secara online dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada, yang telah tersedia untuk melakukan pembelajaran. Misalkan kita bisa menggunakan Zoom Meeting, kita bisa menggunakan Google Meeting, kita bisa menggunakan Skype dan lain sebagainya, yang dimana kita memang bisa melakukan tatap muka, tanya jawab real time secara online, dan itu hanya dibatasi 2 kali pertemuan saja. Nah, ternyata kuota juga menjadi salah satu kendala di dalam pembelajaran online. Saya rasa itu hanya berlaku untuk siswa saja, ternyata mahasiswa juga berpengaruh terhadap hal tersebut. Ya, semoga nantinya bantuan-bantuan kuota segera kalian dapatkan, entah itu bantuan dari siapa, khususnya adalah bantuan orang tua atau bantuan dari kreativitas kalian sendiri. Tahu ya maksud saya? Ya. Nah, itu sekilas tentang diri saya. Terus kemudian saudara-saudara, pada pertemuan pertama ini tentunya kita yang terpenting adalah saling mengenal terlebih dahulu. Mengenal siapa saya,
karena nantinya kita akan ketemu selama 16 kali pertemuan. Terus kemudian mengenal siapa Anda, karena nantinya yang saya ajar adalah manusia, yang saya ajar adalah mahasiswa, sehingga saya perlu tahu kalian one by one nantinya. Terus kemudian yang paling penting lagi adalah mengenal apa yang kita pelajari. Nah, pada kesempatan kali ini di pertemuan pertama saya akan mengenalkan kepada kalian yaitu terkait dengan mata kuliah kewirausahaan. Apa saja yang dipelajari di dalamnya, bagaimana nantinya cara kita mempelajarinya, dan bagaimana cara kita melakukan evaluasi di dalam mata kuliah kewirausahaan ini. Harapannya ketika saya memperkenalkan ini di awal secara menyeluruh, nantinya kalian bisa membayangkan, oh di dalam mata kuliah kewirausahaan itu ini toh yang dipelajari. Oh caranya seperti ini toh untuk mempelajari mata kuliah kewirausahaan ini, tagihannya seperti ini toh. Jadi harapannya dengan seperti itu nanti kalian bisa untuk mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelumnya. Oke, baik. Saya akan menyampaikan SAP terlebih dahulu. SAP itu adalah satuan acara perkuliahan. Mata kuliah kita adalah mata kuliah kewirausahaan dengan bobot 3 SKS dan 3 JS. Tujuan mata kuliah ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang kewirausahaan dan segala sesuatu yang terkait di dalam kewirausahaan, sehingga nantinya mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan atau menerapkan ide bisnis atau usaha mandiri. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, di sini ada beberapa materi yang akan kita pelajari selama 1 semester, mulai dari konsep dan karakteristik kewirausahaan sampai dengan nantinya kalian melakukan praktek kewirausahaan. Untuk referensi, ada berbagai macam referensi yang bisa kalian gunakan. Di sini hanya daftar referensi yang kira-kira bisa kalian manfaatkan untuk mengembangkan pemahaman kalian, mengembangkan pengetahuan kalian dalam bidang kewirausahaan. Namun referensi yang ada di sini ini bukanlah merupakan suatu referensi yang wajib ini harus dimiliki, tidak. Tetapi ini hanya sebagai suatu bahan bacaan saja. Kalian saat ini bisa menggunakan referensi-referensi dari internet, tidak masalah. Yang terpenting adalah tujuan pembelajaran kita bisa tercapai, kalian memiliki pemahaman dalam kewirausahaan, kalian memiliki motivasi dalam melakukan usaha, kalian bisa mempraktekkan kewirausahaan dan bisa melakukan evaluasi terhadap usaha yang akan kalian lakukan. Nah, nantinya di dalam kegiatan perkuliahan kita, kegiatan kita ada presentasi nantinya, baik itu dari saya atau dari kalian sebagai mahasiswa. Kita kasih kesempatan untuk mempelajari sesuatu hal, terus kemudian kalian mempresentasikan. Terus kemudian ada tugas, penugasan secara individu maupun secara kelompok. Terus kemudian yang jelas esensi dari kewirausahaan itu bukanlah pada suatu konsep, tetapi adalah pada suatu hal yang praktek, ya. Terus kemudian unsur-unsur di dalam penilaian yang akan kita lakukan, yang pertama adalah kehadiran kalian. Terus kemudian kehadiran ini kalau di dalam perkuliahan secara online berarti adalah pengisian presensi yang kalian lakukan secara online pada suatu menu yang nantinya saya sediakan. Terus kemudian ada tugas individu, ada tugas kelompok, ada UTS, terus kemudian ada
praktikum, terus kemudian tentunya ada UAS. Nah, kalau kita lihat di sini hal-hal yang terkait dengan besarnya pembobotan di dalam mata kuliah kewirausahaan ini lebih banyak pada praktek ya, lebih banyak pada bagaimana kalian mengembangkan potensi yang ada pada diri kalian pada bidang kewirausahaan ini, cenderung lebih pada hal-hal praktek, bukan sekedar teori saja. Terus kemudian nantinya untuk presentasenya bisa kalian perhatikan sendiri. Nanti SAP ini bisa kalian download. Terus kemudian terkait dengan ini adalah detail perkuliahan kita pada mata kuliah kewirausahaan. Yang perlu diperhatikan adalah kegiatan belajar mengajar ini. Pada pertemuan pertama kita akan membahas terkait dengan kontrak perkuliahan. Jadi bagaimana pelaksanaan perkuliahan ini kita sudah masuk di dalam pertemuan pertama. Terus nanti di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya ada yang saya menyampaikan suatu materi kepada kalian, tetapi ada yang kalian menyampaikan membentuk suatu kelompok, terus kemudian membuat makalah, terus kemudian mempresentasikan hasil dari makalah yang kalian buat sesuai dengan tema-tema yang ada di dalam mata kuliah ini. Nah, kata kuncinya ketika pada bagian topik atau kegiatan ini ada tulisan penjelasan seperti di dalam pertemuan kedua, penjelasan dan tanya jawab tentang konsep dan karakteristik wirausaha dan seterusnya. Berarti itu yang menjelaskan adalah saya. Nanti kita diskusi di sana, materinya dari saya. Pertemuan ketiga juga seperti itu, penjelasan dan diskusi. Berarti ketika kata kuncinya di dalam topik dalam kegiatan itu adalah penjelasan, berarti materinya adalah saya yang membuat. Tetapi ketika di situ di dalam suatu pertemuan ada kata-kata presentasi, maka di situ merupakan tugas kalian untuk membahas materi tersebut. Jadi membuat makalah dan mempresentasikan makalah tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini ada kata-kata presentasi itu ada pertemuan keempat, pertemuan kelima, pertemuan keenam, pertemuan ketujuh, pertemuan ke-9, terus kemudian pertemuan ke-11, pertemuan ke-13, pertemuan ke-14. Kalau tidak salah di sini nanti ada 8 materi yang perlu kita diskusikan. Terus kemudian nanti pada pertemuan terakhir adalah ujian akhir semester. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan konsep pembelajaran kewirausahaan ini secara global, khususnya terkait dengan tugas yang perlu nantinya kalian selesaikan di dalam mata kuliah ini. Yang tadi secara detail sudah ada di dalam SAP, namun intinya bahwa tugas tersebut ada dua, ada kelompok dan ada individu. Untuk yang kelompok, yang pertama adalah membuat makalah sesuai yang tadi berada di SAP. Tagihannya adalah 1 makalah, yang kedua adalah video presentasi. Nantinya makalah dan video presentasi ini akan dikumpulkan dalam satu waktu, terus nanti akan saya tampilkan sesuai dengan pertemuan-pertemuan yang ada di dalam SAP. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, namanya usaha itu bukanlah merupakan suatu keilmuan yang hanya berhenti dalam tataran konsep, tetapi yang lebih
mengena adalah pada bidang prakteknya, yaitu kalian memulai suatu usaha atau mengembangkan suatu usaha yang sudah ada. Jadi alurnya seperti ini. Kalian yang pertama itu adalah memiliki usaha terlebih dahulu. Terserah usahanya dalam bidang apa saja, apakah itu usaha yang baru atau usaha yang ada yang dimiliki oleh salah satu kelompok dari kelompok yang kalian misalkan mahasiswa terdiri dari 3 orang, salah satu memiliki usaha, maka kalian bisa untuk mengembangkan usaha yang dimiliki oleh teman kalian tersebut. Terus kemudian di situ dari usaha yang dimiliki atau usaha yang dibuat, kalian identifikasi melalui BMC. BMC itu adalah Business Model Canvas. Ada 9 poin di dalam BMC itu. Nanti kalian pelajari apa itu BMC. Terus kalian identifikasi usaha itu melalui Business Model Canvas. Terus kemudian presentasikan Business Model Canvas tersebut. Terus kemudian implementasikan bisnis yang kalian rencanakan atau bisnis yang sudah ada. Nah, ini dikerjakan secara kelompok, misalkan bagaimana membuat logonya, kemasannya, dan lain seterusnya. Terus kemudian nantinya dilakukan evaluasi terhadap bisnis yang kalian buat tersebut. Nah, tagihannya dalam tugas ini, yang pertama adalah BMC usaha dalam bentuk gambar atau dalam bentuk PDF. Terus yang kedua adalah video presentasinya. Jadi setelah BMC jadi, kalian presentasikan, kalian jelaskan tentang BMC usaha yang kalian buat tadi. Itu untuk tugas kelompok. Terus kemudian untuk tugas mandiri, di mana tugas mandiri ini nanti dikumpulkan di akhir perkuliahan, yaitu membuat bisnis plan yang dikembangkan dari bisnis kalian sendiri secara individu boleh, atau dikembangkan dari bisnis kelompok yang kalian buat pada tugas kelompok yang pertama. Jadi sekali jalan bisa untuk dijadikan 2 tugas sekaligus. Tugas yang pertama tadi membuat BMC serta implementasi bisnisnya. Tugas yang mandiri, kalian membuat bisnis plan-nya. Jadi tagihannya berupa suatu bisnis plan. Nah, itu terkait dengan deskripsi perkuliahan kita dalam mata kuliah kewirausahaan. Intinya, kewirausahaan itu tidak hanya sekedar suatu konsep, tetapi harus dijalankan. Konsep tanpa praktek akan berhenti pada tataran konsep. Tetapi kalau kewirausahaan, konsep, praktek, salah, praktek lagi, salah, praktek lagi, sampai dengan akhirnya nanti menemukan sesuatu hal yang berbeda dengan usaha-usaha yang lain. Itulah yang membuat usaha kalian akan bisa eksis. Terima kasih, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kita.